Nah, di atas 50 tahun yang laki-laki itu hormon estrogennya naik, itu hormon perempuan. Tapi hormon testosteronnya turun. Ya. Jadi laki-laki di atas usia 50 itu lebih feminin. Laki-laki di atas 50 tahun itu lebih sensi, lebih perasa, lebih cerewet. Tolong yang suaminya sudah 50 tahun ngaku ya. Ya makanya ada ibu bilang gini, lu sekarang kok makin tua makin cerewet aja. Terus apa-apa dibawa perasaan. Jadi istrinya nyawat apa gini, ih kamu kok kasar. Ya suaminya, kamu kok kasar sekarang. Sebaliknya perempuan di atas 50 tahun, hormon laki-lakinya naik, hormon perempuannya turun. Astagfirullah. Makanya banyak perceraian terjadi. Orang makin tua makin gak cocok karena tidak mengerti soal hormon ini katanya. Ya, jadi perempuan di atas 50 tahun tuh lebih perkasa. Laki-laki lebih sensi dan feminin. Tapi saya percaya saudara ya, orang yang dekat dengan Tuhan hormonnya stabil lah. Amin. Ya, nggak usah ikut-ikutan yang lain. Akhirnya karena dengar begitu, sekarang banyak yang berlomba-lomba pergi suntik hormon di Singapura. Sampai kemarin ada yang kelebihan hormonnya disuntik. Jadi stres, nggak bisa tidur. Saya percaya lah yang alami kalau Tuhan sudah menciptakan begitu, berarti kan itu baik buat kita. Amin. Bener nggak? Mungkin di usia yang 50 Tuhan kurangin lah hormonnya laki-laki itu yang terlalu laki-laki ya, biar nggak emosian terus kan. Gantian lah, dulu kan istri sudah dijajah. Enggak saudara ya. Enggak lah, kita sama-sama kita melakukan firman. Nggak usah peduli hormon-hormon ya. Kalau kita melekat sama Tuhan, suami istri hidup rukun bersama, ya kehidupan rumah tangganya terjamin. Ya, tiap hari sayang-sayangan, itu yang luar biasa. Nggak ada amin? Amin. Di sini sudah tidak sayang-sayangan kan? Sayang ya Pak ya? Iya, jangan membangun kepalsuan ya. Di gereja duduk bareng sampai di rumah nggak tahu gimana, awas loh. Ya, bukan pendeta yang melihatmu, tapi Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi saksimu. Dosa homoseksual lesbian terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan kirim 2 malaikat itu, malam itu mereka mau diperkosa sama orang Sodom dan Gomora, dan Alkitab berkata ketika orang-orang Sodom dan Gomora memaksa masuk ke pintu rumah Lot, malaikat itu membutakan mata mereka di depan pintu rumah Lot. Lalu mereka berterus terang, Lot, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan, dan malam ini kota ini dan seluruh penduduknya akan dibinasakan Tuhan. Tapi engkau mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Engkau dan keluargamu malam ini lari ke gunung itu, karena api Tuhan akan segera turun dari langit. Lot bilang gini, boleh nggak jangan ke gunung itu, kejauhan. Ya, lalu malaikatnya tanya, kamu mau lari kemana kalau gitu Lot? Boleh nggak saya lari ke kota sebelah aja? Alkitab bilang apa? Malaikat itu berkata, baik Lot, karena engkau yang memintanya, aku akan tandai kota itu, supaya kota itu tidak ikut dibinasakan Tuhan. Wow nggak saudara? Karena ada Lot di sana, orang diperhitungkan Tuhan, maka kota itu ditandai. Saya kemarin ke Palu saudara melihat itu ya. Saya bilang sama suami saya bayangkan Sodom dan Gomora, lu lihat tempat ini kayak dipilih-pilih sama malaikat saudara. Benar. Itu kayak begini ya, jadi kayak saya bayangkan gini. Kamu bayangkan malaikatnya datang ke Jono Onggi gini, ini 1000 rumah tenggelamkan. Snap, gunung lumpur meletus dari bawah tenggelam. Yang ini 700 kakak lingkari ya, angkat. Langsung tanahnya terangkat, orangnya mati semua. Saudara, yang kedua, saya kemarin juga baru pulang kan 3 minggu lalu. Saya berangkat lagi ke Palu. Saya masih beribadah di gereja tenda. Karena di daerah Jono Ongge itu mereka itu hidupnya dari pertanian, dan ketika semua itu terjadi mereka udah gak punya rumah, bahkan ada beberapa gereja yang belum dibangun. Jadi kita ibadah di tenda saudara. Ketemu dengan beberapa orang, mereka bercerita, bersaksi bagaimana dengan mata kepalanya lihat istri dan anaknya masuk di dalam tanah yang terbelah, lalu jadi jurang tebing ke dalam, anak istrinya masuk ke dalam dan suaminya gak bisa tolong, cuma berteriak, "Nak, yang kuat nak, papa nggak bisa apa-apa." Dengar anaknya dari bapak, "Papa, di sini gelap
banyak air sampai akhirnya ada suara, sampai tidak ada suara, sampai mati. Dan setelah itu bapaknya terguncang. Kenapa? Itu kan 4 hari tidak ada lampu, tidak ada apa-apa. Sekarang bapaknya gila. Nah, waktu saya ke daerah Petobo itu, saudara, itu yang aneh. Semua itu kan naik begini tanah ya. Dia berhenti pas di samping rumah bersalin ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak, itu rumah bersalin. Pas di samping tembok rumah sakit itu, tanahnya naik sampai berapa meter. Itu rumah sakit itu kan 3 lantai. Itu tanah yang naik di sampingnya hampir lebih tinggi dari 3 lantainya. Waktu saya pertama kali datang, yang dulu pertama kali masih ada mayat di situ dievakuasi, saya bilang sama suami saya begini, ada sesuatu sama rumah sakit ini. Kok bisa malaikatnya itu melindungi sebegitu hebat? Saudara tahu belakangnya dia terangkat semua tanah sampai hampir di atasnya dia. Sampingnya terangkat, berhenti tepat di sampingnya dia, di temboknya. Terus waktu saya pergi yang pertama, saya belum dengar cerita apa-apa, karena memang orang Palu aja masih mengungsi semua, belum ada kehidupan di sana. Kemarin yang 3 minggu lalu saya ke sana. Saya tanya sama beberapa relawan, itu rumah sakit ibu dan anak yang di daerah Petobo, itu aneh bener ya, kenapa bisa? Oh iya Bu, mereka cerita, itu punyanya dokter, dia anak Tuhan. Di lantai atas itu ada menara doa. Mereka di situ berdoa untuk kota Palu. Di situ mereka dari interdenominasi berbagai gereja. Waktu kejadian itu Bu, dia punya penjaga rumah sakit itu lagi di atas, lantai atas, dia udah gak bisa turun karena gempanya kencang sekali. Dia cuma cerita, dia orang Muslim Bu. Dia bilang dia lihat dari atas, dia lihat itu tanah semua naik. Dia bilang kayak ada pagar berapi yang tutup itu rumah sakit, dan itu tanah gak bisa tembus. Nggak bisa menembusi sampai ke rumah sakit tuh. Sampai dia tertelungkup di situ nangis melihat itu, saudara. Itu orang Muslim Bu. Jadi saya cuma bilang ya itu ya Tuhan, kuasa Tuhan ya saudara, menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Sebaliknya saya mendengar banyak cerita tragis. Ada satu restoran rumah makan yang sangat terkenal di kota Palu, kalau nggak salah 4 lantai, restoran terkenal sekali. Itu yang punya Cici sama Koko, mereka nggak punya anak, kaya raya. Restoran itu roboh rata tanah, bisa dievakuasi setelah hampir 1 bulan. Sudah jadi kerangka. Mereka berdua terkubur di tengah reruntuhan. Waktu sudah meninggal baru diketahui sertifikat tanah bangunan mereka hampir 1 karung. Itu baru sertifikat tanah dan bangunan, hampir 1 karung disimpan. Lalu uang-uang mereka saudara banyak sekali. Saudara lihat ya, waktu kita hidup menimbun harta sebegitu banyak, mati gak ada di bawah. Kalau kita diberkati, jangan naikkan standar hidup kita, tapi naikkan standar memberi. Amin. Amin. Naikin standar hidup ngapain saudara? Bener gak? Saya udah lihat tuh di Palu kemarin, orang kaya sama orang miskin nasibnya sama. Yang punya uang miliar gak bisa beli apa-apa, gak bisa. Yang namanya daerah elitnya di Palu itu daerah Citraland, itu di pinggir laut. Begitu buka pintu langsung pantai. Itu rumah saya kalau ke Palu pelayanan selalu mampir di sana, foto-foto keren banget. Kemarin waktu terjadi itu habis rata, semua dihantam tsunami. Orang-orang kaya di sana saudara melarikan diri. Tidak ada yang sempat bawa tas mahal, berlian, nggak ada. Orang itu kejadiannya sangat cepat, nggak ada yang curiga sama sekali. Salah satu teman saya di situ lagi bikin kacang hijau. Lagi tanya suaminya, "Say, mau pakai gula Jawa atau gula putih?" Tiba-tiba gempa ya? Iya, 5 skala Richter. Udah berhenti kok, iya. Mau minum apa? Lagi. Tiba-tiba yang ketiga 7,4. Tiba-tiba air laut depan rumahnya surut, satpam teriak semua, tsunami. Wah, itu melarikan diri udah kayak apa saudara, banyak orang yang mati karena tabrakan di jalan. Akhirnya malaikat bilang, "Lot, lari, 1 saja, jangan menoleh ke belakang ya. Apapun yang terjadi sama kota Sodom dan Gomora, lari aja terus." Lot bilang, "Iya." Dikasih tahu sama istri sama anaknya, lagi lari, istrinya ingat tas Hermes ketinggalan.
Berliannya yang harga 2M ketinggalan, belum disimpan. Alkitab berkata istrinya menjadi tiang. Itu sebuah gambaran bahwa apapun kita nggak bisa bawa kelak kok saudara. Aduh itu ya, benar-benar saudara melihat semua itu ya, mari kita ini sadar. Apa yang harus kita lakukan? Lukas 21 kita baca yuk. Ini baru mulai mau khotbah loh, berarti kita selesai jam 11. Amin, amin, Anda puasa lemes. Yuk kita buka yuk, Lukas 21 ayat 25 mulai. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, di sana ada judul perikopnya adalah tanda-tanda kedatangan anak manusia. Ini ya, kedatangan anak manusia, perumpamaan. Ayat 25 berkata, kita baca sama-sama, Lukas 21 ayat 25, 1 dan 3. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Saudara, ini sudah terjadi nggak sekarang? Terjadi ya. Dulu orang di rumah di pinggir pantai kebanggaan nggak? Banget. Sekarang ada nggak yang mau di rumah di pinggir pantai? Ya takut semuanya. Kenapa? Sewaktu-waktu tsunami, deru dan gelora laut naik tinggi. Ini ayat ngomong bener nggak? Terjadi, dan orang akan cemas takut menghadapi deru dan gelora laut. Sekarang sudah terjadi. Baca ayat yang ke-26 bilang apa? Orang akan apa? Mati ketakutan. Ya, berhubung dengan apa? Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Banyak orang akan mati kecemasan, ketakutan. Di Palu sudah terjadi pasca gempa, yang mati setelah gempa itu banyak. Kenapa? Syok. Loh, saudara, kalau saya aja barusan pulang 3 minggu yang lalu, Palu itu roh kecemasannya masih tinggi sekali loh. Kita nggak bisa tidur loh kalau malam. Cemas, orang di situ tuh cemas. Terasa ya rohnya itu apa ya? Jadi orang mungkin ya akhirnya cemas, berjaga-jaga, takut, bawaannya takut, apa dikit. Ya apalagi mereka yang mengalami trauma, saudara. Kita aja nggak trauma itu kesana itu terasa loh roh kecemasannya itu. Dan itu yang mati kan ribuan, puluhan ribu, saudara ya. Itu kutuknya itu ya luar biasa di situ. Jadi ya itu terjadi. Di akhir zaman orang akan mati. Makanya kemarin itu sudah mulai dibukakan proyek percobaan di Mars. Katanya kan di Mars itu ada kehidupan. Para ahli sudah coba hidup bayam di sana, tomat ditanam tumbuh, berarti bisa hidup orang. Jadi dia buka pendaftaran kan. Sukarelawan yang mau ke Mars, usianya maksimal 40 tahun, pasangan, wanita dan perempuan. Mau ke Mars aja harus berpasangan, yang jomblo tidak diterima. Kasihan ya yang jomblo. Jadi di atas di maksimal 40 tahun, minimal 20 tahun. Ya, disediakan tiket pulang, pergi tapi tidak sama pulang. Berarti tanda-tanda kontrak mati kan tuh. Mereka mau coba bikin penelitian di sana itu mau menghidupkan manusia, makanya harus berpasangan. Saya bilang iya. Lumayan loh kalau mau berangkat, mumpung Agung Podomoro Group belum ke sana. Jadi kita masih bisa coupling tuh, masih sepi di sana. Saudara tahu kenapa mereka bikin proyek itu? Karena mereka bilang kalau kiamat itu yang hancur cuma bumi, Mars tidak. Jadi mereka mau coba pindahkan populasi dunia ini. Bahkan orang kaya-kaya udah di prospek, kalau bumi ini mau hancur, kita bisa melarikan diri ke Mars. Makanya kita lagi prospek di sana untuk bikin kehidupan baru. Tapi mereka nggak pikir kalau mereka pindah ke Mars harus doa Bapa kami diganti, jadilah kehendakmu di Mars seperti di surga. Padahal kita bilang kuasa-kuasa langit akan goncang. Berarti Mars juga akan hancur nggak? Ya iya, mau coba lari kemana coba? Tidak ada tempat lari kita kan yang aman cuma di dalam hadirat Tuhan. Soal hidup atau mati, ya kan kita emang tidak selamanya kan hidup di dunia ini. Emang saudara mau hidup terus? Bahkan untuk mati pun kita butuh anugerah loh. Amin atau amin? Iya saudara, karena kalau gak mati-mati kan repot. Orang umur panjang atau pendek itu memang bukan faktor makanan, tapi memang dari Tuhan. Mati hidup itu di tangan Tuhan. Benar gak? Sebenarnya yang bikin kita sakit, darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi itu bukan makanan, tapi cicilan. Yang punya banyak cicilan pasti tahu ya.
apalagi mendekati tanggal jatuh tempo. Asam urat naik pasti, tekanan darah naik. Ya, betul gak saudara? Ya, makanya bilang kanan kirimu, kurangi cicilan. Biar hidup ini luar biasa. Kalau engkau diberkati hari ini, nikmati berkatmu. Kita pengkhotbah bilang begini, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Sehebat apapun kita menata hidup kita, satu saat kita bakal nangis. Amin. Ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Sehebat apapun engkau menjaga perusahaanmu, satu saat pasti bakal. Kenapa Tuhan berbuat seperti itu? Ada saat untuk tertawa, ada saat untuk menangis. Karena kalau kita tertawa terus gak pernah nangis, bisa gila. Ada waktu untung, ada waktu rugi. Jangan mau untung terus. Ya, 2 orang suami istri sama saya, Bu Devi, doakan kami Ibu. Kenapa? Puluhan tahun kami berusaha, tidak pernah rugi. Baru tahun ini tuh rugi, Bu. Terus mau didoakan apa? Ya doakan biar gak rugi. Lah puluhan tahun usaha gak pernah rugi. Kenapa gak pernah cari saya? Waktu untung gak pernah cari pendeta. Waktu rugi cari kebangetan gak? Berarti perlu sekali-sekali dibuat rugi, biar sering-sering cari. Amin. Saya bilang, Pak, Bu, rugi ya tidak apa-apa. Itu juga untuk menyeimbangkan jiwa kita. Nek kamu terlalu untung terus lupa diri, tak kabur. Tapi sekali-sekali dibuat rugi, pasti ada banyak hikmah yang kamu dapat. Karena Tuhan itu gak pernah tertarik dengan keadaan kita, tapi Dia lebih tertarik dengan sikap hati kita. Amin. Pasti ada maksud Tuhan kan di balik setiap proses. Ada orang, saya ditipu Bu Dewi, saya tuh mau bunuh diri. Setiap kali mau bunuh diri ingat mukanya ibu, Fred. Mau bunuh diri ingat muka saya. Saya tanya, ibu kenapa mau bunuh diri? Jadi gini Bu, saya ditipu orang 23 miliar. Itu uang 23 M, uang semua. M itu miliar atau ember? Iya Bu, 23 M Bu. Nggak langsung sih, tadinya dia minta 2 M, 5 M. Saya hitung-hitung akhirnya udah 23 M. Saya cari orangnya sekarang udah lari. Terus, iya saya kasih sama dia semua. Saya stres, Ibu sekarang saya mau bunuh diri. Tapi nggak tahu setiap kali mau bunuh diri ingat Ibu. Haleluya. Terus gue harus bilang, wow kita. Saya bilang, Bu, nah waktu Ibu punya uang 23 M, kenapa Ibu tidak ingat muka saya? Harusnya Ibu ingat muka saya. Bukan saya mau minta duitnya Ibu atau saya suruh perpuluhan sama saya, tidak. Waktu Ibu punya uang 23 M, Ibu ingat muka saya, lalu Ibu telepon saya, Bu Devi, saya ini kan punya uang 23 M, sama teman saya diajar mau bisnis sahaman. Kira-kira menurut Ibu gimana? Gitu dong, tanya sama pendeta, men. Jangan waktu udah bangkrut, waktu sudah gagal, waktu ketipu 23 M, baru ingat-ingat muka pendeta. Makanya seringkali Tuhan akan izinkan. Ngeri gak saudara? Ya tanyalah, kalau Ibu tanya sama saya bukain Ibu ayat. Ibu mau sahaman sama dia, kenapa? Tujuannya apa? Pasti karena pengen dapat untung yang banyak. Pasti pengen cepat kaya. Saya bukain ayatnya nih Bu, pengen cepat kaya. Toh ada ayatnya, barang siapa yang ingin cepat kaya pasti terjatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ibu udah siap jatuh dalam pencobaan belum? Amin. Kenapa ada saat untuk untung, ada saat untuk rugi? Membuktikan supaya hati kita ini gak melekat sama uang. Tidak melekat pada harta duniawi, tidak melekat pada sesuatu yang tidak kekal. Karena kita sadari satu saat kita semua pasti akan mati. Waktu mati gak bawa apapun dari tangan kita, percayalah. Bahkan di peti mati kan kita gak mungkin gini kan, saya gak mau pakai baju yang ini loh. Itu saya kemarin baru beli 200 juta tuh di lemari ya. Kan gak mungkin di peti kita begitu dan orang bilang udah mati aja cerewet lu. Nurut aja gitu ya. Gitu aja repot bawel. Saudara sadarilah ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya Allah 4 ayat 34. Cepat saja.
Lukas 21 ayat 34, kita baca sama-sama. Di sana judul perikopnya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 34, 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara ingat ya, hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau nggak penting-penting, nggak usah pesta-pesta, nggak usah pora-pora. Amin.